Halo guys, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kembali dengan saya Narsi Mukmin. Kali ini saya akan sharing kepada kalian semua tentang bagaimana melakukan input data untuk ranah praktek profesional PKB online PPNI untuk perpanjangan STR ya. Jadi di sini kita akan bahas tentang SKP yang wajib dikumpulkan selama STR berlaku. Dari 25 SKP itu ada satu kegiatan yang wajib tidak boleh tidak ada. Jadi wajib tidak boleh tidak ada. Maksudnya apa? Wajib ada kan gitu kan. Jadi kegiatan ini adalah melakukan pemberian asuhan keperawatan secara langsung kepada pasien. Sehingga setiap orang yang memiliki STR selama STR berlaku sepanjang 5 tahun itu wajib dia melakukan pelayanan keperawatan. Nah, kalau misalnya di posisi yang tidak sebagai memberi asuhan, maka dia harus membuat modul praktek profesional. Bentuknya terserah dari verifikasi atau verifikator DPD-nya masing-masing. Boleh membuat makalah ya, boleh membuat penelitian, terserah saja mana yang bisa dilakukan. Artinya dibijaki sajalah mana yang paling mudah bagi anggota untuk melaksanakannya. Tapi ranah ini wajib ya, ranah 1 praktek profesional sebagai pemberi asuhan. Nah, untuk sejawat yang bekerja di pelayanan memberi asuhan keperawatan kepada pasien, itu dia cukup meminta surat keterangan sebagai perawat pemberi asuhan pelayanan langsung kepada atasannya langsung. Jadi di sini kalau rumah sakit ya direktur, kalau puskesmas ya infusnya, kalau klinik ya kepala kliniknya. Jadi seperti itu. Bisa suratnya dibuat 1 kali atau 1 surat yang berlaku untuk sepanjang dia bekerja 5 tahun terakhir, atau bisa per tahun. Diatur saja mana yang paling mudah. Tapi saya sarankan sih sekaligus saja 1 surat saja, karena bisa diupload berulang sebenarnya. Itu ya guys ya. Jadi yang paling utama adalah praktek profesional yang 5 SKP itu. Nah, untuk 20 SKP sisanya silahkan diatur saja. Tapi yang pasti nanti saya akan kasih penjelasan di akhir-akhir video saya bahwa SKP 25 kredit tersebut itu sudah dibagi-bagi kuotanya masing-masing dari 4 ranah kegiatan. Tapi yang paling penting ada 3 ranah yang wajib ada isinya, yaitu praktik profesional, kemudian kegiatan ilmiah, dan pengabdian masyarakat. Oke, jadi tanpa menyingkat atau tanpa membuang waktu lagi, silakan saya saksikan video saya yang berikut ini. Buka browser sejawat. Saya menggunakan Firefox atau Chrome. Kemudian di bagian lamannya ketik ppni-inna.org ya. Dan kalau ada muncul home seperti itu, berarti kita sering membuka websitenya, jadi klik saja langsung supaya tidak terlalu lama saat mengetik atau masuk ke dalam websitenya PPNI ya. Nah, kalau sudah masuk ke dalam websitenya, maka kita akan diperlihatkan tampilan website PPNI yang saat ini. Jadi ya SIMK PPNI terbaru seperti ini ya, Jawat. Jadi agak berbeda dengan yang lama. Ini lebih istilahnya lebih bagus lah tampilannya. Nah, di sana ada pilihannya, klik saja membership ya untuk masuk ke akun keanggotaan PPNI. Jadi kalau punya Nira baru bisa masuk ke dalam akun membership ini. Kalau tidak bisa. Masukkan username dan password, kemudian klik login di login box. Nanti kita akan masuk ke akun pribadi kita, dan ada di tampilan sebelah kiri atas itu your private option. Pilih yang bagian ketiga PKB. Mulai dengan memasukkan permohonan melakukan PKB ya. Artinya di sini kita mengajukan untuk penghitungan SKP-nya sepanjang STR berlaku. Nah, jadi yang dimasukkan di sini adalah nomor STR terakhir ya.
yang kita miliki dengan pendidikan misalnya D3 atau nurse. Masukkan seluruh angka yang ada di STR ya dengan tepat, jangan sampai salah. Kemudian tanggal lulus itu lihat pada bagian STR-nya, kapan dia lulus. Jadi jangan lihat ijazahnya, lihat di STR-nya, karena biasanya kalau berbeda sebenarnya tidak masalah sih, cuman kalau bisa disamakan gitu ya dengan STR-nya. Perguruan tinggi, ketik perguruan tinggi sejawat menyelesaikan pendidikan, kemudian pilih file ya. Filenya dalam bentuk JPEG supaya terlihat. Nah, ini di bawah 150 kilobyte. Setelah itu masukkan tanggal selesainya. Tanggal selesai ini adalah tanggal expire STR-nya, sehingga nanti bisa dihitung sepanjang STR berlaku. Jadi dihitungnya itu adalah 20 Juni 2019 expire-nya, dan berlakunya mulai STR itu diterbitkan. Itu ada di halaman STR-nya kelihatan. Nah, ini sukses ya, data has been saved. Oke, bagian pertama sudah selesai. Kita ke bagian kedua, yaitu borang pengisian. Tadi sudah kita klik ya. Ada 4 item kegiatan yang masuk dalam SKP. Untuk yang wajib adalah kegiatan ini, praktek profesional. Nah, ini harus ada sepanjang kita STR kita berlaku. Harus 5 SKP. Jadi setiap tahun 1 SKP saja, tidak boleh lebih ya, untuk praktek profesional pemberi asuhan. Walaupun sebenarnya di sana ada beberapa item, cuman yang paling utama yang ini. Masukkan ya, institusi pelayanan, kemudian berapa jumlah pasien selama setahun ya. Setahun kapan? Nah, setahun mulai STR berlaku. Pilih filenya PDF kalau bisa supaya lebih rapi, terus di bawah 150 KB. Di bawah 100 juga nggak apa-apa, lebih kecil lebih bagus, tapi tampilannya tetap baik gitu. Nanti bisa dicek di bagian logbooknya atau buku log. Nah, ini isi ya, tahun pertama diisi mulai terbit STR sampai setahun berikutnya. Ya, setahun berikutnya itu artinya mulai matinya STR di tahun pertama. Nah, simpan. Nah, ini sukses. Perhatikan harus ada 3 item yang ada di sini, dan ini pastikan valid ya. Sukses, data has been saved. Kemudian berhasil diupload, nilai SKP 1. Kalau cuma 2 misalnya datanya tidak masuk, berarti gagal itu ya, tidak muncul datanya. Kemudian lanjutkan dengan tahun keduanya. Nah, tahun kedua ini adalah mulai tahun keduanya itu dihitung semenjak STR 1 hari setelah STR expire di tahun kedua gitu ya. Tadi kan mulai berlaku 2014, jadi 2015 mulai 21 Januari. 21 Juni, karena 20 Juni itu masa expire STR-nya di 2019. Nah, ini tahun kedua. Lanjutkan tahun berikutnya, tahun ketiga, sama dengan data yang tadi. Pasiennya pun boleh saja sama, tapi kalau bisa berbeda. Nah, kalau sama juga nggak apa-apa, karena ini kan bisa diprediksi saja, tidak harus pasti sekian jumlah pasien. Yang penting benar-benar bahwa jumlah pasiennya sekian. Perkirakan sajalah ya. Kalau mau valid ya minta data di rekam medis kalau kita di rumah sakit. Kemudian tahun keempat sama seperti caranya tadi ya, praktek profesional seperti itu ya. Lanjut di tahun keempat 2017 2018, kemudian bulan dan tanggal dan bulannya. Tanggal tadi jangan lupa, tanggal mulai itu tanggal sehari setelah STR expire di tahun keempat. Ini untuk tahun keempat, dan simpan. Kemudian tahun terakhir adalah 2016-17. Oh, tadi belum ya, 2016-17 belum. Kemudian di tahun keempat ini ya. Ini tadi tahun ketiga. Di tahun keempatnya ya, ini masukkan saja. Yang penting ini dimasukkan sesuai ya. Jadi setiap tahun harus dimasukkan, karena dia hanya menghitung 1 SKP. Kalau dimasukkan sekaligus 5 tahun nggak bisa, dia tetap berhitung 1 SKP. Makanya setiap tahun harus dimasukkan.
sama dokumennya ya, nggak apa-apa. Kalau mau dokumennya misalnya per tahun juga boleh sih, cuman ya akan lebih simpel kalau bikin sekali dalam 5 tahun ya. Oke, sampai terakhir 20 Juni 2019 itulah expire STR nya, simpan. Nah, semua sudah berhasil ya. Untuk memastikan bahwa data itu benar, kita bisa buka buku log ya. Nah, sebelum ke sana itu ya buku log ya untuk memastikannya. Nah, ini kita lihat detailnya. Nah, perhatikan bahwa di sini kan dokumennya sudah muncul tuh, dokumen buktinya. Nah, artinya kita berhasil mengupload. Kalau tidak terupload, kita bisa edit, kemudian kita hapus kalau perlu perbaikan. Selanjutnya adalah dokumen persyaratan. Nah, dokumen persyaratan ini adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk menilai SKP. Itu banyak di sana, tinggal dibuka saja nanti. Selanjutnya kita ke bagian rangkumannya. Ini ada 4 item yang bisa dilihat dalam rangkuman SKP kita, penilaian SKP yang dilakukan oleh verifikator DPD dan DPW. Kita mulai dari rekapitulasi nilai SKP. Nah, di sini perhatikan bahwa semua nilainya masih 0 karena belum divalidasi oleh belum diverifikasi ya oleh verifikator DPD. Nah, ini ajukan saja, klik semua kotaknya sampai tercentang hijau seperti itu. Simpan tadi ya, baru muncul centang hijaunya, artinya sedang diajukan. Kemudian kedua, borang penilaian diri itu bisa dilihat setiap tahun ya, apa saja yang kita isi. Karena di sini saya contohkan adalah satu kegiatan saja yang wajib, yaitu kegiatan praktek profesional, maka contoh saja, yang lainnya bisa dilengkapi. Surat rekomendasi PKB ini akan terbit kalau SKP kita cukup 25 dan disetujui oleh DPD serta DPW BPNI. Nah, untuk kegiatan praktek profesional sendiri itu ada 4 item kegiatan. Nah, sudah di sana sebutkan. Kita bisa buka dashboard ya untuk melihat kegiatan kita dan PKB BPNI. Dalam perhitungan PKB BPNI untuk SKP-nya itu dibagi 4 ranah yang masing-masing ada kuotanya. Ini praktek profesional 5-10 SKP, ilmiah 5-10, pengembangan masyarakat itu sebenarnya boleh kosong. Tetapi nilai ini kita bijaki sesuai dengan kondisi di DPD kita masing-masing. Ya, jadi bisa dibijaki saja, tetapi yang jelas sudah ada standar dari PPNI pusat. Nah, selain kegiatan praktik profesional, ada kegiatan ilmiah ya, berupa kegiatan-kegiatan seminar, workshop, pelatihan, itu masuk di ilmiah. Lalu pengembangan pengetahuan, ini banyak sekali itemnya ya, menjadi peneliti, penulis buku dan seterusnya. Yang terakhir adalah pengabdian masyarakat. Yang pengabdian masyarakat itu bisa dilakukan dengan kegiatan-kegiatan ke masyarakat, jadi bukan kegiatan di pekerjaannya. Sebagai pengurus profesi bisa dan seterusnya. Di atas bisa kita lihat ya. Nah, di sini kita bisa lihat perhitungan SKP-nya ya, yang tadi sudah kita isi, kemudian kelihatan. Saya logout. Gimana guys? Sudah mengerti? Oh, belum. Kalau belum, ulangi lagi nonton videonya supaya tambah paham gitu ya. Nah, bila kesulitan, saya boleh kok di telepon, di chat ya, boleh melalui WhatsApp saya yang sudah berikan. Nanti di akhir video ini ada nomor WhatsApp saya, atau lewat Messenger Facebook, atau bisa di Instagram saya. Diatur saja mana yang paling mudah teman-teman menghubunginya. Tenang saja, saya akan berikan informasi sesuai dengan apa yang saya miliki. Semuanya gratis untuk teman-teman perawat se-Indonesia. Teman-teman yang nakes yang lain seperti teman-teman bidan, teman-teman farmasi, teman-teman analis, kesehatan masyarakat, fisioterapi dan lain-lain yang prinsipnya sama caranya, itu boleh kita sharing saja, nggak apa-apa. Kalau ada yang saya tidak tahu ya, nanti saya akan tanya kepada kawan saya yang di profesi tersebut. Oke guys, subscribe channel aku ya, jangan lupa, karena dengan ini aku akan selalu memberikan informasi yang berguna bagi kalian semua. Dadah.